Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan, kemudahan untuk menghadiri acara-acara yang mulia seperti ini. Ini harus selalu kita syukuri, karena tatkala kita bersyukur sebagai seorang hamba, itu hakikatnya nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah. Maka jangan pernah ragu tatkala Allah memberikan kepada kita nikmat, khususnya nikmat bukan hanya dunia tapi nikmat ukhrawi, nikmat beribadah. Tatkala kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan pernah ragu dan segan untuk bersyukur kepada Allah. Bisa datang ke tempat ini, syukurkanlah diri kita kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau mudahkan hamba bisa duduk di majelis-majelis mulia seperti ini. Ya mungkin malam hari ini ada orang sedang nonton TV, ya nggak tahu ditonton itu baik ataupun tidaknya. Ada mungkin saat ini orang sedang bermaksiat kepada Allah. Ada mungkin saat ini orang sedang melakukan kejelekan. Tapi Engkau pilih hamba, Engkau pilih kami untuk bisa duduk di majelis-majelis mulia yang seperti ini. Ini syukurnya kita ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah sudah janji bahwasanya tatkala kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, aku Allah akan menambahnya. Tapi orang yang bisa duduk seperti ini tidak ada nikmat syukurnya, ya Allah tidak akan tambah. Kenapa? Karena orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun bentuknya cuma sama-sama ibadahnya, sama-sama hadir majelis taklim, tapi yang satu bersyukur, yang satunya tidak. Yang satu akan diberi tambah nikmat oleh Allah, yang satunya tidak. Bahkan mungkin tatkala kita bersyukur kepada Allah bisa datang ke tempat ini, Allah berikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dengar. Karena berapa banyak orang hadir majelis taklim sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi kadang-kadang dia tidak tahu apa yang dia pelajari. Berapa tahun membahas masalah rukun wudhu, tapi sampai sekarang pun tidak hafal, tidak tahu rukun wudhu itu ada berapa. Ini semua terjadi karena apa? Karena kita datang ke majelis taklim niatnya ini belum ditata. Kita datang ke tempat niatnya untuk apa? Coba lihat orang-orang yang ke majelis taklim, yang dia itu tidur-tiduran, yang dia itu ngobrol, yang dia itu main HP, Anda tanya, ngapain datang ke tempat ini? Sudah niat belum dari rumah ke tempat ini untuk belajar ilmu agama? Pasti jawabannya tidak. Kenapa datang ke tempat ini? Iya, saya datang saja. Saya ngikuti teman saya lihat ada undangan, ya saya hadir. Tapi tidak ada niat-niat saya datang ke tempat ini ingin belajar ilmu agama. Saya datang ke tempat ini untuk memperbaiki saya punya akhlak, saya punya ucapan, saya punya perbuatan, saya ingin menjadi orang istiqomah.
Nah, orang-orang yang mengawali perbuatan baiknya dengan niat yang baik, Allah akan mudahkan perbuatan baik tersebut dan akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk selalu berniat di setiap pekerjaan amal soleh yang akan kita lakukan. Kenapa? Niat yang baik akan membuahkan perbuatan yang baik. Kemudian juga seperti biasa setiap Ahad malam Senin ketiga kita ada kajian rutin kita di rumah Haji Hendri, di rumah Terompah ini. Ya, pembacaan kitab Nashihul Ibad karya Imam Nawawi yang menjelaskan tentang kata-kata mutiara baik itu daripada Nabi, para sahabat dan juga para ulama. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahayanya orang yang meremehkan dosa. Ya, tadi siang itu kita membahas di Brebes masalah itu. Di sini hampir sama ini pembahasannya. Tapi sebelum kita membahas masalah ini, alangkah baiknya kita sedikit berbicara tentang amalan yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Sya'ban dan persiapan apa saja agar kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Nah, kita bahas ini dulu 10 menitan ya. Yang pertama, amalan apa yang dianjurkan di bulan Sya'ban? Amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban itu semua amalan, semua ibadah sangat dianjurkan. Tapi yang lebih diutamakan adalah berpuasa dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa di bulan Sya'ban dianjurkan berpuasa? Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW itu dikatakan bahwasanya Nabi tidak pernah berpuasa sunnah di satu bulan yang lebih banyak melainkan daripada puasa di bulan Sya'ban. Hampir sempurna. Nabi puasa di bulan Sya'ban yang hampir sempurna. Kenapa? Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai contoh. Nabi pernah jelaskan dalam hadis riwayat yang lainnya bahwasanya bulan Sya'ban ini bulan di mana umatku banyak yang lalai. Artinya banyak umatku yang ibadahnya tidak semangat. Kenapa? Kata Nabi, karena bulan Sya'ban ini diapit dengan 2 bulan yang sangat luar biasa. Sebelum bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan yang dikatakan bulan 4 bulan yang hurum. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya bulan Sya'ban diapit setelahnya dengan bulan Ramadan. Sehingga banyak kata Nabi umatku yang lalai. Di bulan Rajab ibadahnya luar biasa. Puasanya, zikirnya, istighfarnya, taubatnya, sedekahnya luar biasa, baca Qur'annya. Tapi di bulan Sya'ban dia mendarat. Dia istirahat, masuk ke terminal, masuk ke stasiun, berhenti. Alasannya apa? Istirahat dulu, Beb. Bentar lagi mau perang ini bulan Ramadan ini. Kita mau puasa ini 30 hari full sebulan kita akan berpuasa. Ini banyak orang salah paham di sini. Harusnya kalau kita mau masuk bulan Ramadan, iya harusnya puasanya makin semangat. Agar apa? Agar masuk bulan Ramadan tidak kaget ntar itu. Pemain bola yang kelas dunia, kalau dia itu mau bertanding, mau itu di kandangnya sendiri atau di luar kandangnya, di lapangan sendiri atau di lapangan musuhnya, itu datang itu 2 hari atau sehari atau 3 hari sebelum pertandingan. Untuk apa? Olahraga dulu. Dia puter-puterin itu lapangan. Ini pemain dunia loh. Mau bertanding dia tetap pemanasan dulu. Kemudian dia latihan fisik, kemudian latihan tendang-tendangan bola. Itu pemain kelas dunia tetap pakai pemanasan. Kita mau masuk bulan Ramadan nggak pakai pemanasan, takutnya kaget ntar. Sehingga amalan yang pertama yang dianjurkan adalah berpuasa. Tapi ingat, berpuasa di tanggal setelah nisfu Sya'ban itu diharamkan ya, tidak diperbolehkan. Jadi masuk nisfu Sya'ban itu kita besoknya tidak boleh berpuasa, hukumnya haram. Kecuali kalau sebelumnya kita ini sudah berpuasa. Jadi tanggal 15 Sya'bannya kita puasa, 16-nya baru boleh. Atau kata para ulama kita sudah terbiasa puasa Senin Kemis, pas tanggal 16 pas di hari Senin atau di hari Kemis diperbolehkan. Maka yang seperti itu puasa diperbolehkan, termasuk juga mengqadha. Jadi kalau kita mau qadha puasa di tanggal 16 Sya'ban pun diperbolehkan. Tapi kalau bukan beberapa keterangan tadi, yaitu orang tersebut sebelumnya tidak berpuasa, atau orang tersebut tidak membiasakan diri puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Allah Daud, kemudian juga dia tidak mengqadha puasa Ramadan, maka berpuasa di tanggal 16 Sya'ban itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan. Jadi selain itu kita berpuasa.
Kemudian amalan kedua yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu sangat dianjurkan. Kenapa kau bersalawat ini sangat dianjurkan di bulan Sya'ban? Karena Nabi kita Muhammad SAW juga mensabdakan Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku. Sehingga di sini para ulama mengatakan bulan Sya'ban bulan yang sangat dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Yang kedua mengatakan kenapa kok di bulan Sya'ban sangat dianjurkan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena ayat perintah salawat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata para mufassirun, pakar Al-Qur'an mengatakan turunnya ayat tersebut di bulan Sya'ban. Sehingga di bulan Sya'ban sangat dianjurkan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu beberapa yang sangat dianjurkan dilakukan ibadah di bulan Sya'ban. Terlepas daripada itu, amalan apa saja dianjurkan. Mau berzikir, bersedekah, memperbanyak ibadah sunnah ditingkatkan lagi, maka itu juga dianjurkan. Cuma yang lebih dua perkara tadi. Kemudian bagaimana cara agar kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan? Ada 5 cara singkatnya agar kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan kita harus mengetahui Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang merasa Ramadan ini bulan yang biasa, dia nggak bakal bisa memuliakan. Maka nggak usah heran ada orang masuk bulan Ramadan nggak puasa. Ada orang masuk bulan Ramadan dipakai cuma untuk tidur. Ada orang masuk bulan Ramadan malah dia dipakai untuk semangat kerjanya karena banyak orang yang belanja beli di bulan Ramadan. Ini orang tidak bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak menganggap bulan Ramadan itu bulan yang spesial, bulan yang mulia. Nah, sehingga cara pertama kita harus menyadari ini bulan Ramadan, bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat luar biasa. Bayangkan cuma di bulan Ramadan kita melakukan perkara-perkara sunnah, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi pahala wajib. Kemudian pahala wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Itu cuma ada di bulan Ramadan. Keluar 1 detik saja dari bulan Ramadan, pelipat gandaan itu tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua caranya adalah agar kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Cara yang kedua adalah mengatur daripada waktu ibadah. Diatur waktu ibadahnya. Contoh yang paling sering membaca Al-Quran. Kita pingin bulan Ramadan ini berapa kali khataman? Sekali. Baik. 1 juz ada berapa lembar? Kurang lebih sekitar 18 lembar, Habib. Baik. Tinggal dibagi sholat 5 waktu. Selesai. Kita punya sholat 5 waktu, tinggal dibagi 18. Anggap aja 20. Berarti setiap sholat 4 lembar kita baca. 20 dalam sehari kita dapat 1 juz. Belum lagi ntar yang nambah. Habis tarawih baca Quran dulu. Atau habis selesai sholat subuh baca Quran dulu. Kemudian waktu duha baca Quran dulu. Nunggu sholat duhur Quran dulu. Setelah saya sholat duhur ba'diyah nggak langsung pulang, Quran dulu. Jadi ntar bisa disesuaikan, dapat banyak sekali kita. Yang penting mengatur waktu untuk ibadah nggak serampangan. Yang ketiga mengatur tentang kesehatan. Itu diatur. Ada orang masuk bulan Ramadan itu dia nggak ngatur kesehatannya. Khususnya apa? Waktu berbuka puasa. Jangan buka puasa seperti balas dendam. Lihat kacang hijau nggak bisa dimakan. Tunggu ntar buka puasa saya makan 1 kilo kacang hijau. Kemudian ngeliat es cendol, ngeliat ada temennya manas-manasin di grup WA sudah bulan Ramadan ngirim gambar es campur. Awas ntar buka saya makan 3 es campur. Akhirnya takjilnya saya sudah kacang hijau, es campur, es cendol, habis itu makan kambing, ayam, sate, perkedel, semuanya dimakan. Akhirnya setelah sholat maghrib capek, kekenyangan, nyender, ketiduran, bangun-bangun jam 3 malam. Tidak, isyaknya terlambat, tarawihnya apalagi. Ya, jadi diatur daripada kesehatan kita, khususnya waktu berbuka. Yang kedua sahur. Sahur itu jangan diremehkan. Ada orang katakan daripada sahur lebih baik saya milih tidur. Ada sebagian orang kayak gitu. Ingat, sahur ini punya keistimewaan yang Nabi jelaskan. Tasaharu fa inna fis sahar barokah.
Bersahurlah kalian, diperintah sama Nabi sunnah ini. Kan dalam bersahur itu ada keberkahan. Sebagian para ulama maksud berkah ini apa? Semangat ibadah puasanya. Sehingga sahur tolong itu diperhatikan ya. Sahur waktunya jam berapa aja boleh, yang penting sebelum adzan. Kalau sudah adzan jangan coba-coba makan apalagi minum, itu batal kita punya puasa. Bagaimana kalau sudah apa bahasanya itu? Kalau ungung tuh apa bahasanya itu? Imsak. Bagaimana kalau sudah imsak? Kalau sudah imsak boleh makan, boleh minum. Ento naon-naon, tidak jadi masalah, sok makan minum. Tapi ingat, kalau pas adzan Anda masih makan minum, batal puasanya, tidak sah. Imsak itu warning kalau bahasa pusingannya itu. Jadi persiapan, bentar lagi mau adzan. Biasanya berapa menit? 7 menit, 10 menit? 10 menit. Jadi kalau bangun, astagfirullahaladzim, sudah imsak, boleh makan, boleh minum, cuma agak ekspres sedikit. Ya, kenapa? Karena itu waktunya tidak panjang. Jadi nggak apa-apa. Sudah imsak, kemudian kita makan minum, nggak apa-apa, karena itu cuma warning, peringatan saja. Ya, nah itu. Ya, mengatur kesehatan. Dari sekarang mulai diatur. Kemudian dari sekarang mulai biasakan konsumsi madu, mungkin kurma, atau mungkin vitamin-vitamin, sehingga ntar masuk bulan Ramadan itu semangat ya. Penting itu ngatur kesehatan. Yang keempat, nah ini yang paling penting ini, kata para ulama, ini yang paling penting kalau ingin maksimal ibadah di bulan Ramadan. Yang keempat, caranya dengan kita menghadirkan di dalam hati kita semuanya, ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Pasti orang itu ibadahnya sangat maksimal. Kenapa? Mungkin tahun depan saya nggak mendapati bulan Ramadan, sehingga ini Ramadan saya yang terakhir, sehingga dia ibadahnya maksimal. Dia nggak kenal namanya orang ibadah maksimal cuma 10 ganjil yang terakhir. Itu orang yang tidak meyakini ini mungkin Ramadan dia yang terakhir. Tapi orang yang meyakini ini mungkin Ramadan saya yang terakhir, dia ibadah maksimal itu dari awal, bukan cuma 10 ganjil yang terakhir. Ke masjid, ke musola itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Yang lainnya nggak bakal Allah berikan Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar itu bonus. Bagi siapa? Bagi orang yang berusaha maksimal ibadahnya. Seorang bos akan ngasih uang bonus sama anak buahnya, anggotanya, karyawan-karyawatinya yang kerjanya itu maksimal. Benar kerjanya, mengikuti daripada aturan kerja. Nah ini orang tadi tanggal 1 sampai tanggal 20 hidupnya tidur terus. Sahur. Ya, habis sholat subuh selesai tidur. Habis sholat subuh tidur, bangun jam 2 siang. Sholat duhur tidur lagi, bangun jam 5 sore. Sholat asar, masuk maghrib, takjil buka puasa. Habis sholat maghrib tidur lagi, bangun jam 3 malam. Sholat isya terawih sendiri, itu pun kalau ingat dia terawih. Kemudian saya itu sahur, habis sahur tidur lagi, subuh bangun tidur lagi sampai jam 2. Ada orang kayak gitu. Makanya dikatakan orang yang menjadikan bulan Ramadan cuma untuk tidur-tiduran saja, itu makruh tidurnya, bukan sunnah. Ya, dikatakan naumus shaim, ibadah itu adalah tidurnya orang untuk istirahat, biar bangun tidur entar lebih semangat lagi ibadah di bulan Ramadan. Bukan yang seharian dia pakai tidur, makruh itu. Ya, makanya kata Habib Ali Habsyi, pengarang Marsumud Duror, orang yang ibadahnya itu paling maksimal di bulan Ramadan, orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menjadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Jadi dia meyakini setiap malam Lailatul Qadar, maksimal ibadahnya. Bukan cuma pemburu 10 ganjil yang terakhir, enggak. Dia meyakini setiap malam bulan Ramadan itu Lailatul Qadar, pasti maksimal ibadahnya. Nggak bakal malas-malasan apalagi nunggu 10 ganjil yang terakhir. Yang terakhir, yang kelima, memperbanyak berdoa. Minta kepada Allah, ya Allah, sebentar lagi kami akan masuk bulan Ramadan, berikan kami kekuatan baik zahir maupun batin untuk bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Nah, kemudian ada zikir juga, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Waktu Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, zikir apa, doa apa yang paling afdol dibaca di bulan Ramadan? Kemudian kamakol, beliau menjawab, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata
wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kalau bisa surah fardu paling tidak baca sekali. Bahkan kata para ulama, Al-Faqih pernah mendengar, itu salah satu zikir kalau didawamkan di bulan Ramadan, tapi tentunya dia harus maksimal ibadah di bulan Ramadan, maka Allah akan berikan kepada mereka Lailatul Qadar. Tapi jangan cuma baca itu diperbanyak, ibadahnya malas, ya sama tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada kajian kitab kita, yaitu membaca kitab Nasha'ihul Ibad karya Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musanniful Imam An-Nawawi nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa sirri wilayati wa akhlaqi fi dharin aminan. Qal man adnaba danban, dikatakan oleh ulama kita, man adnaba danban, barang siapa seseorang itu adnaba, berbuat dosa, danban, suatu dosa, wahwa yadhak, dan dia ketawa, maksiat sama Allah tapi dia ketawa, kayak nggak pernah salah, kayak nggak punya dosa, berzina ketawa-tawa, berbuat dolim sama orang ketawa-ketawa, makan riba ketawa-tawa. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang berbuat dosa kemudian dia ketawa, tidak merasa salah, bangga dengan dosanya dan cerminkan dari ketawanya dia, dikatakan fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Orang yang bermaksiat kemudian dia ketawa, kata ulama kita, dia akan dimasukkan neraka oleh Allah dan dia dalam keadaan menangis. Wa man ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang taat sama Allah dan dia menangis. Artinya apa? Dia berusaha bersabar, capek, letih, menjalankan kewajiban kepada Allah, salat 5 waktu berat, menjalankan puasa bulan Ramadan berat, zakat dikeluarkan berat, haji apalagi. Diperintah oleh Allah waktu ada orang yang berbuat dolim kepada kita, sabar, jangan balas. Ada musibah yang Allah berikan kepada kita, penyakit, wabah, sabar. Nangis dia, menahan. Daripada ujian dari Allah sampai digambarkan menangis, fa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudkhiluhul jannata, Allah akan masukkan dia ke surga, wa huwa yadhak, dan dia akan tersenyum, tertawa waktu dimasukkan ke surga oleh Allah. Ini dua gambaran. Yang satu maksiat merasa bangga, yang satu beribadah merasa kurang, takut sama Allah sampai menangis. Maka ini gambaran yang diberikan oleh ulama kita. Sedikit kita harus tahu apa arti maksiat, apa arti dosa. Dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah itu dijelaskan, al-ithmu mahaka fi nafsik, al-ithmu mahaka fi nafsik wa karihta an yattali alain nas atau kama qala. Dosa itu, maksiat itu kata Nabi adalah sesuatu yang kita ini ragu untuk melakukannya. Umumnya orang kalau mau berbuat dosa, maksiat itu dia ragu. Mau mencuri, ragu. Mau berzina, ragu. Mau minum keras, ragu. Berbuat dolim, ragu. Kenapa? Itu dosa. Jadi yang menjadikan diri kita ini ragu untuk melakukannya. Yang kedua, kata Nabi, dosa itu adalah sesuatu yang kita ini nggak senang kalau sesuatu itu terlihat oleh orang lain. Mau berzina, ketanggungan orang lain, nggak enak, nggak senang. Mau minum keras, ketanggungan orang lain, nggak enak, nggak senang. Berbuat dolim, korupsi, dilihat oleh orang lain, nggak senang. Itu namanya maksiat, itu namanya dosa. Ya. Nah, jadi definisi dosa itu paling tidak dua itu kata Nabi tadi. Di sini katakan ada orang yang dia itu berbuat dosa, bermaksiat, dan dia ketawa. Kemudian setelah dia ketawa dengan dosanya, merasa senang, bangga, maka di hari kiamat Allah akan masukkan dia ke neraka dan dia dalam keadaan menangis. Artinya apa? Jangan pernah kita berbuat dosa kemudian kita merasa bangga. Ada sebagian orang, naudzubillah min dzalik, dia berzina, kemudian dia bicarakan zinanya, dia sebarkan di media sosial, dia sebarkan di televisi, dia sebarkan di koran-koran, dia cerita sama orang lain bahwa saya berzina dengan laki-laki tersebut, saya berzina sama orang kaya itu, saya berzina sama orang yang terkenal itu. Orang yang seperti ini
Kata ulama kita, maka dia di hari kiamat akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita berbuat dosa itu jangan bangga, tapi iktiraf, ngakui itu suatu kesalahan dan berubah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau orang berbuat dosa, dia tidak ketawa, dia tidak bangga, dia dapat dosa. Iya, tapi dosa di atas dosa, waktu dia berbuat dosa, dia bangga dengan dosanya. Hati-hati. Sudah tahu salah, diingetin, ngelawan lagi. Ini hati-hati. Ini orang siksanya lebih daripada orang yang berbuat salah seperti dia. Bahkan naudzubillah min dzalik, termasuk orang-orang yang akan meninggalnya su'ul khatimah, bahkan bisa keluar daripada imannya adalah orang yang dia itu bermaksiat kepada Allah, meremehkan dosa, ngentengin. Orang kalau ngentengin kan dia merasa bangga, ketawa-ketawa dengan dosanya. Hati-hati. Makanya kita ambil cerita di zaman dahulu yang namanya Barsisu. Dulu ada namanya seorang alim ahli ibadah namanya Barsisu. Ini Barsisu ini diceritakan punya murid itu banyak, bahkan bisa terbang. Bukan sembarangan ulama ini, bukan sembarangan kiai, bukan sembarangan orang alim. Muridnya banyak, bisa terbang. Gimana sama gurunya? Tapi lihat bagaimana Barsisu waktu meremehkan yang namanya maksiat. Iblis menyamar menjadi muridnya. Barsisu ini diantara keistimewaannya, dia sehari semalam itu sholat sunnahnya 1000 rakaat. Jadi bukan sembarangan orang, ini orang alim ahli ibadah lagi. Iblis menyamar menjadi muridnya, kemudian iblis sehari semalam sholat sunnahnya 4000 rakaat. Karena bagi iblis ibadah banyak itu sesuatu yang remeh, kecil. Karena iblis sebelum diusir oleh Allah, iblis itu gurunya malaikat-malaikat Allah. Sampai punya julukan namanya Tawus, gurunya malaikat-malaikat Allah. Tawus. Kemudian iblis ini dikatakan tidak ada tempat di surga kecuali semuanya sudah disujudi oleh iblis, dikatakan. Coba. Dan iblis sudah pernah beribadah di surga Allah sebanyak 80.000 tahun. Jadi bukan sembarangan orang ini. Maka kalau cuma sholat sunnah 4000 rakaat kecil bagi iblis. Tapi Barsisu melihat itu kaget luar biasa. Ajib. 4000 rakaat. Lalu ditanya, kamu nih bagaimana kok bisa sholat sampai 4000 rakaat seperti ini? Iblis menjawab, kamu kalau ingin bisa seperti ini Barsisu, kamu harus mengikuti jalan saya. Apa itu? Hendaknya kamu bermaksiat dulu sama Allah. Apa maksiatnya? Dosa apa yang harus saya lakukan? Membunuh. Kata Barsisu, saya tidak mau. Membunuh itu dosa besar. Baik kalau kamu tidak bisa membunuh. Yang kedua, apa itu kata Barsisu? Iblis menjawab, berzina. Kamu kalau nggak mau membunuh sudah ganti berzina. Barsisu menjawab lagi, oh saya tidak mau, itu dosa besar. Baik yang ketiga, kalau kamu tidak mau membunuh, tidak mau berzina, yang ketiga minum minuman keras. Kata Barsisu, aku tidak mau, itu dosa besar. Lalu iblis berkata lagi yang terakhir kalinya, ya Barsisu, kalau kamu tidak mau melakukan 3 tadi, ini yang terakhir. Kalau kamu melakukannya, saya jamin bisa seperti saya. Tapi kamu harus melakukannya. Apa itu? Minum minuman keras cuma 1 teguk gelas kecil saja. Setelah itu saya bisa seperti kamu kalau bertobat, saya jamin. Coba meremehkan yang namanya minuman keras cuma 1 gelas kecil. Apa yang terjadi? Besok harinya Barsisu cari warung yang jauh dari pondok pesantrennya, jauh dari rumahnya. Kemudian tatkala dilihat ada warung, akhirnya Barsisu mulai memesan minuman keras. Karena nggak terbiasa meminum minuman keras, waktu minum baru sedikit saja sudah mabok Barsisu. Dilihat yang menjual ini tidak menutup auratnya, Barsisu tergeliur, akhirnya dizinai sama Barsisu. Setelah dizinai, ternyata suaminya datang, tidak terima istrinya diperlakukan seperti itu. Suaminya mengeluarkan pisaunya, ditusuk Barsisu. Tapi sayang, tatkala pisau akan mengenai Barsisu, tangan suami si perempuan yang dizinai ini dipegang, ditusuk balik oleh Barsisu, meninggal di tempat. Gara-gara minum keras, Barsisu berzina dan juga membunuh orang. Makanya sebagian ulama mengatakan dosa meminum keras itu lebih besar daripada berzina dan membunuh orang. Kenapa? Karena kalau orang itu minum keras, kata para ulama, yuzilul akal, menghilangkan akal. Kalau orang berzina, orang membunuh, akalnya masih ada. Tapi kalau sudah minum keras, itu akalnya hampir bisa dipastikan itu sudah tidak terkendali lagi. Singkat cerita, setelah itu iblis menyamar menjadi warga.
Kemudian mengumpulkan warga lalu berteriak, lihat tuh di sana ada laki-laki namanya Barseso, dia sedang berzina dan dia membunuh orang. Lari, kumpul warga, hanya hitungan sesaat saja berkumpul, lihat Barseso sedang berzina, membunuh seorang laki-laki, ditangkap, dipukul, disalib, sampai ditaruh di tengah-tengah lapang. Setelah itu Barseso ditanya, iblis datang kepadanya, hei Barseso, saya membawa air segar, kamu mau ndak air ini? Barseso menganggukkan kepalanya, iya aku mau. Kata iblis, ya Barseso, kalau kamu mau air ini katakan aku adalah Tuhanmu. Barseso tidak mau. Kemudian dibujuk berkali-kali oleh iblis sampai akhirnya Barseso mengiyakan, secara tidak langsung mengatakan, iblis engkau adalah Tuhanku. Waktu dianggukkan kepala dengan niatan menjadikan iblis sebagai Tuhannya agar diberikan air, ternyata Allah cabut nyawa Barseso waktu itu, meninggal dunia dalam keadaan murtad waktu itu. Dari seorang alim, muridnya banyak, bisa terbang, kemudian ibadahnya 1000 rakaat, gara-gara ngentengin yang namanya minuman keras, cuma 1 teguk gelas kecil saja, ternyata mengantar Barseso bukan hanya su'ul khotimah, tapi sampai keluar daripada imannya. Nah, sehingga hati-hati, jangan merasa bangga. Ada orang saat ini berbuat dolim sama orang lain dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan apa yang dia miliki, kemudian dia merasa bangga, tidak merasa salah, karena dia merasa punya kekuatan, punya power. Hati-hati, di dunia Anda punya jabatan, kalau sudah Anda meninggal dunia, jabatan itu terlepas dari diri Anda, yang ada adalah persidangan mahkamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama kita mengatakan, dia yang saat ini berbuat dolim sama orang lain dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan hartanya, maka hati-hati, kelak di hari kiamat Allah akan masukkan dia ke neraka dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak diperbolehkan untuk merasa setelah berbuat dosa merasa bangga. Hati-hati, itu min asbab, daripada sebab-sebab orang bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, bahkan naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau dia merasa meremehkan sekali dengan maksiatnya, ditakutkan dia keluar daripada imannya, sebagaimana cerita Barseso tersebut. Wa yabki, dan dia dimasukkan neraka itu akan menangis, dah ada ketawa-tawa bangga, dah ada. Artinya apa? Sebelum kita menyesal itu hendaknya berpikir dulu sebelum berucap dan berbuat. Kita mau berbicara nih, mikir dulu, saya punya bicara ini, perkataan saya baik enggak? Kalau baik saya ucapkan, mudah-mudahan dengan ini saya masuk surga, mendapat pahala. Tapi kalau yang mau kita ucapkan kejelekan, kita berlindung, kita rem, kita jaga, jangan berbicara dulu. Kenapa? Karena yang saya ucapkan ini tidak baik. Makanya Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, dabbir fakul, mikir dulu baru berbicara. Jangan berbicara dulu baru mikir. Sudah nyakitin orang, berbodohin sama orang, menfitnah orang, baru setelah itu berpikir. Karena orang-orang yang saat ini bangga dengan kedolimannya, kejelekannya, dosanya, dia bangga ketawa, maka Allah akan buat nangis dia kelak di hari kiamat dengan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, ada orang yang dia taat kepada Allah, kemudian dia menangis karena mungkin dia malah belum bisa maksimal, karena mungkin dia ini juga menjadi orang yang sabar, sehingga dia menangis dengan itu semuanya. Menangis ini tidak mesti harus tangisan, tetapi dia itu bagaimana dia selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan sholat, dia sabar, dia lakukan. Allah perintahkan dia untuk melakukan yang namanya sholat, dia sabar, dia melakukannya. Allah perintahkan dia haji. Allah perintahkan dia untuk bersabar atas musibah, atas fitnah, atas kedoliman, maksiat, dosa, dia bersabar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke surga dan dia dalam keadaan senang. Artinya apa? Orang itu kalau melakukan ibadah itu, maka hendaknya dia harus bersabar. Makanya sabar yang kita ketahui terbagi menjadi 3. Pertama, ada sabar pahalanya 300. Itu sabar tatkala kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Sholat 5 waktu. Kemudian puasa sebentar lagi bulan Ramadan. Kemudian setelah itu kita akan zakat, haji. Maka bersabar atas kewajiban kepada Allah diberikan 300 pahala. Yang kedua, bersabar atas yang namanya meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata nggak boleh lihat yang haram, tangan tidak boleh mengambil yang haram, kaki tidak boleh melangkah kepada yang jelek. Dijaga semua segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, diberi pahala 600. Kemudian yang ketiga, diberikan pahala oleh Allah 900 bersabar terhadap musibah. Allah berikan dia rumahnya itu kebakaran, kebanjiran, longsor.
Diberikan musibah-musibah dia bersabar, Allah berikan 900 pahala bagi dia. Tapi kata sebagian para ulama, yang pahalanya 900 itu bukan musibah, tapi bersabar atas segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau musibah datangnya cuma sesaat, tidak setiap saat, tapi yang namanya bersabar atas kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya per detik kita harus bersabar. Nah, oleh karenanya, kalau kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, sabar. Walaupun mungkin berat, kita difitnah orang, sabar. Sampai kita mungkin menangis, sedih, sabar. Dengan kesabaran itu, maka Allah akan ganti dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dikatakan juga la tahqirud dunubas shighar fa innaha tatasya'abu minhad dunubul kibar. Dikatakan la tahqirud dunub. La tahqirud dunub. Jangan kamu meremehkan dosa-dosa. Jangan kamu meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innaha, karena sungguhnya dosa-dosa kecil tersebut tatasya'abu, akan menjadi minha, daripada dosa-dosa kecil tersebut, dunubul kibar, dosa-dosa yang besar. Kayak tadi Barsiso ngeremehin cuma satu gelas kecil saja minuman keras, ternyata akhirnya menjadi dosa-dosa yang besar. Muncul di dalamnya berzina, muncul membunuh orang lain. Jadi jangan kita meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu kecil, tapi tatkala dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Makanya selanjutnya Allah saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus kecuali akan menjadi besar, dan tidak ada dosa besar yang dilakukan dibarengi dengan istighfar, dia bertobat kepada Allah, kecuali akan diampuni oleh Allah. Sekarang kenapa ada orang itu meremehkan dosa? Cuma dosa kecil, enggak apa-apa lah. Kenapa? Karena orang tersebut dia lupa bahwasanya berbuat dosa itu urusannya sama siapa. Waktu kita berbuat dosa kecil itu urusannya sama siapa? Mau kecil mau besar urusannya sama siapa? Sama Allah. Yang memberikan kita saat ini bisa bernafas, bisa duduk, datang ke majelis taklim ini Allah. Yang terus tidak memutus nikmatnya kepada kita Allah. Maka tatkala kita ingin meremehkan dosa kecil, jangan lihat dosa kecilnya. Anda berbuat dosa, kita berbuat dosa ini sama siapa? Sama Allah. Bagaimana seorang hamba ini meremehkan dosa kecil, padahal dosa itu semuanya tidak ada kecil, tidak ada besar di hadapan Allah, itu tetap namanya suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga munculnya orang-orang yang meremehkan dosa-dosa kecil karena dia menganggap kalau dosa besar baru urusannya sama Allah. Kalau dosa kecil tidak ada urusan sama Allah. Dosa kecil, dosa besar semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu urusannya semuanya kepada Allah. Kemudian dosa-dosa kecil ini kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Kenapa? Karena terus-menerusnya itu. Meremehkan itu yang akan jadi besar. Setiap hari kerjaannya nyuri sendal di masjid, di musola. Masuk pakai sendal jepit, keluar pakai sendal bermerek. Dia anggap remeh. Dia melihat perempuan yang bukan mahramnya, dia ngeliat di Instagram, bahkan dikasih-kasih tanda. Pertama kecil itu dosa, tapi kalau dilakukan terus-menerus akan jadi besar. Makanya hati-hati. Banyaknya orang yang sudah menikah, banyaknya orang yang waktunya harusnya sudah menikah, tapi kenapa dia itu lama nikahnya? Coba Anda lihat, pasti naudzubillah dari, bukan pasti, mungkin karena dia itu suka memperhatikan perempuan yang ada di luar sana, khususnya di media sosial. Sehingga kalau mau nikah ini seleranya tinggi, padahal dia nggak pernah ngaca gitu. Coba ngaca gitu loh, pengen perempuan yang putih, yang tinggi, yang kemerah-merahan, yang cantik, yang hidungnya mancungnya keluar tidak ke dalam. Coba ngaca lah, pantas enggak punya kayak gitu. Dan ini terjadi kenapa? Karena selalu banyak pilih-pilih, suka melihat. Bahkan ada seorang anak sudah ditawarkan oleh orang tuanya untuk menikah, cuma sering menolak. Itu bukan karena pasangannya tidak cantik, tidak ganteng, atau agamanya tidak baik, karena dia sudah banyak melihat laki-laki atau perempuan di luar sana, khususnya di media sosial, sehingga seleranya besar, sehingga sulit dia untuk menikah. Dan setiap dosa kecil yang kita lakukan, ingat itu ada murkanya Allah. Ada sebagian orang, dosa kecil mah nggak ada murka Allah, saya cukup wudu, kalau sudah wudu mah hilang dosa-dosa kecil. Memang iya, termasuk amalan untuk menghilangkan dosa-dosa kecil dengan berwudu. Dikatakan oleh Nabi, kama qala
orang yang berwudu itu setiap tetesan yang menetes itu akan menjadi pengelebur dosa-dosanya, penghapus dosa-dosanya. Tapi ingat, setiap kita melakukan dosa, di situ ada murka Allah yang kita tidak tahu ada di mana. Kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ibadah para hambanya. Artinya jangan meremehkan ibadah sekecil apapun. Mungkin di situ ada ridho Allah. Satu ridho Allah, kata para ulama, sudah cukup mengantar orang tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak tahu di mana Allah meletakkan ridho di setiap amal ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya jangan kita meremehkan ibadah sekecil apapun. Walaupun maaf cuma mengembalikan sendal di majelis ta'lim, di masjid musola, kita cuma mengembalikan sendal gini, kita kembalikan dibalik biar orang itu keluar dari masjid musola bisa langsung pakai, keluar dari majelis ta'lim bisa langsung pakai. Itu mungkin remeh, tapi ingat, kalau di situ ada ridhonya Allah, itu sudah cukup mengantar orang tersebut ke surganya Allah. Ada seorang di zaman Imam Ghazali bermimpi bertemu Imam Ghazali yang sudah meninggal dunia. Orang ini melihat Imam Ghazali kok diberi nikmat luar biasa. Lalu ditanya, ya Imam Ghazali, kamu dapat nikmat seperti ini dari mana? Ibadahmu, ngajarmu, dakwahmu, karangan kitabmu, atau dari mana? Imam Ghazali menjawab, aku dapat ini semua bukan dari itu semuanya. Tapi Allah berikan nikmat ini karena suatu malam saya pernah mengarang kitab, hinggaplah seekor lalat. Hinggaplah seekor lalat itu, kemudian lalat tersebut itu menghisap daripada tinta yang aku pakai untuk menulis buku, karanganku aku biarkan sampai dia kenyang. Sehingga akhirnya dia pergi dengan sendirinya, aku tidak usir. Sampai dia pergi dengan sendirinya, kata Allah, inilah sebab engkau aku berikan nikmat wahai Ghazali, gara-gara seekor lalat. Artinya apa? Jangan meremehkan pahala sekecil apapun. Kemudian yang kedua, kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menyembunyikan murkanya di maksiat para hambanya. Artinya apa? Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Pernah ingat Nabi pernah menceritakan ada seorang perempuan yang dia itu setiap harinya itu puasa sunnah, setiap malamnya itu ibadahnya luar biasa, tapi dia punya kucing, disekap kucingnya, dia tidak beri makan sampai kucing itu mati. Kata Nabi, itu perempuan letaknya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kucing. Padahal ibadahnya luar biasa. Jangan meremehkan dosa. Al-Bagi lupa di salah satu kitab apa, ada seorang yang dia itu ada sisa makanan nyangkut di giginya. Dia lewat di rumah tetangganya, kemudian dia karena merasa nyelak ini, kemudian apa istilahnya, dipotel ya, daripada ranting daripada tetangganya tersebut dipakai tusuk gigi, lalu dia meninggal dunia waktu itu. Akhirnya itu menjadi sebab dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kucing, itu cuma pagar kecil. Lalu bagaimana kalau orang berbuat dolim sama orang lain? Ada orang ganggu orang lain, menganiaya orang lain, itu kucing, itu ranting kecil menyebabkan orang masuk neraka. Bagaimana kita berbuat dolim sama orang lain? Dengan ilmu kita merendahkan orang lain, dengan harta kita menghina orang lain, dengan kekuasaan kita berbuat dolim sama orang lain. Maka hati-hati, di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu murka Allah, kalau Allah murka sudah cukup mengantarkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah menyembuhkan walinya di antara para hambanya. Artinya jangan meremehkan orang sejelek apapun dia, karena mungkin dia adalah manusia yang Allah sembunyikan sebagai walinya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah selanjutnya kita akan melanjutkan kajian ini insyaallah entar setelah Lebaran insyaallah. Karena tanggal 13 atau 14 kita sudah masuk bulan Ramadan. Ya, sehingga insyaallah ntar ini menjadi kajian istirahat. Nah, sehingga ntar akan dilanjutkan lagi insyaallah setelah Syawal. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaan Habib dari Facebook. Kalau pas rumah sakit nggak punya wudhu, badan kotor, nggak bisa mandi, bagaimana sholatnya Habib? Kemungkinan besar ini habis operasi. Nah, kemungkinan besar kan Habib, setelah operasi itu banyak darah dan belum bisa ke hammam juga. Bagaimana cara sholatnya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau orang itu mau sholat cuma keadaannya tidak memungkinkan? Mungkin dia habis selesai operasi, ada infus, mungkin ada darah. Pokoknya intinya dia tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Tetap dia wajib sholat. Kaidahnya seperti ini, sholat tidak boleh ditinggalkan, titik, dalam keadaan apapun. Orang koma tidak bisa diajak bicara, dia tetap wajib sholat. Bagaimana cara sholatnya? Ahli warisnya, anak-anaknya yang menunggu waktu itu, dia wajib menyolatkannya. Dia nggak bisa kena air, ditayamumkan. Setelah ditayamumkan, kemudian kita bisikkan di telinganya seakan-akan kita yang sholat. Sehingga orang waktu itu dia banyak semuanya ini, maka kita tayamumkan. Kalau masih bisa kena air, pakai dengan air. Tapi kalau nggak bisa, ya kita tayamumkan. Kemudian setelah itu dia sholat. Ya, sholat bagaimana sholatnya? Ya sholat dalam posisi duduk, semampunya dia. Makanya dalam agama dikatakan, dalam fikih-fikih dijelaskan, sholat fardu itu wajib untuk berdiri dengan sholat fardu. Kalau sholat sunnah, walaupun mampu dia boleh untuk duduk. Ya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib berdiri kalau dia mampu. Kalau ada udzur, dia berdiri nggak mampu, dia duduk boleh. Duduk nggak bisa lagi, gelengan nggak bisa, tiduran nggak bisa, pakai isyarat mata. Pakai isyarat mata nggak bisa, pakai isyarat hati. Kalau nggak bisa, ya sudah, almarhum berarti disolati sudah. Ya, jadinya tetap dia wajib sholat. Entar dia nggak usah wudhu, nggak usah gerak, entar ahli warisnya atau orang-orang yang menemani di sana yang mewudukan dia. Kalau bisa kena air. Cuma kalau kata dokter, oh ini kena air, sembuhnya makin lama. Bukan sakit, sembuhnya saja makin lama. Dia boleh tidak pakai air, boleh bertayamum. Tayamumnya tidak bisa Habib. Entar orang lain yang ada di situ yang mentayamumkan, kemudian dia tinggal langsung sholat dengan posisi yang dia mampu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai kisah Isra Mi'raj di ketika Nabi mengalami Mi'raj, di situ kan Allah mempertemukan para nabi di langit 1 sampai langit 7. Apa yang bisa diambil dari hikmah kisah tersebut? Kemudian apakah itu menunjukkan kedudukan para nabi dari langit 1 sampai langit 7? Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Faqih kurang paham masalah itu. Ntar bisa dicek lagi, sambil tadi ditanyakan lagi kepada yang lainnya. Mungkin itu memang menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi nabi-nabi tersebut. Kalau kita perhatikan di sana ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ya, beberapa nabi-nabi yang lainnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, Al-Faqih masih kurang paham. Itu hikmahnya apa itu? Mungkin menunjukkan ketinggian derajat daripada nabi-nabi tersebut sehingga dipilih untuk bisa bertemu Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yaitu melakukan perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit 1 sampai ke langit 7 ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah. Tidak ada tempat yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal lagi yang lain sudah? Baik, kalau sudah tanya masuk mananya? Nah, 2 boleh. Fadhal, mic-nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bintang merah. Bentar. Siapa? Merah. Merah. Nah, Kang, gimana Kang? Mengenai Isra Mi'raj ini kan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa juga sebelum ke Nikahan. Nah, sedangkan perintah sholat itu pas Isra Mi'raj gitu. Sebelum ada perintah sholat itu masjid itu dipakai buat apa? Nah. Itu kan pertanyaan gitu. Nah. Baik. Ada pertanyaan. Sholat itu kan diwajibkan setelah Isra Mi'raj. Nah, kemudian lalu sebelumnya apa yang dilakukan itu di Masjidil Haram atau Masjid Aqsa itu sama, dipakai juga untuk ibadah, dipakai juga untuk sholat. Jadi sholat itu dari zaman Nabi Adam, yang Al-Faqih dengan keterangan para ulama itu sudah ada. Jadi sholat itu sudah ada, cuma sholatnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Cuma yang jelas sholat itu adalah satu ibadah yang Allah wajibkan kepada setiap para nabi dan para rasul. Cuma bentuk sholatnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Nabi Ibrahim ada sholatnya, Nabi Adam ada, Nabi Nuh ada, semuanya ada. Cuma bentuk sholatnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti puasa. Katanya puasa itu kapan? Puasa itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Itu sudah ada. Cuma bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Makanya ayatnya yang Allah firman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa. Sudah ada sholat, puasa, cuma bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lagi? Kelas cukup ya? Baik, mungkin itu saja kajian kita pada saat ini. Kita tutup dengan doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Dengan hadirnya kita ke tempat ini, Allah jadikan kita orang-orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Allah jadikan kita hamba-hamba yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut meninggalkan kewajiban, takut untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rasa takut untuk berucap dengan ucapan yang haram, dengan ucapan yang menyakiti orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada lisan kita ini ucapan-ucapan yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat dengan kata-kata ucapan yang kita keluarkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita semuanya orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kita di tempat-tempat yang baik, Allah kumpulkan kita dengan teman-teman yang baik, sehingga dengan pertemanan lingkungan yang baik Allah muliakan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita hati yang bersih, hati yang mudah menerima nasihat, hati yang mudah mengamalkan nasihat dari siapapun yang memberikan nasihat kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati yang penuh ketawaduan, hati yang tidak memandang rendah orang lain, baik dengan dosanya, baik dengan kejelekannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menjauhkan kita semuanya daripada penyakit-penyakit hati, daripada sombong, meremehkan orang lain, merendahkan daripada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada riya, berbuat kebaikan hanya ingin dipuji, disanjung, dikenal oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kita semuanya hasud, iri, dengki dengan sama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melihatkan dosa kita di depan mata kita, dan Allah tutup dosa orang lain di mata kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan cinta, rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, rumah tangga yang saling mengabdi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mudah-mudahan memberikan kepada kita semuanya keturunan, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kita, anak-anak yang selalu mendoakan kita baik selama hidupnya kita atau setelah meninggalnya kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita rezeki yang halal penuh dengan berkah. Allah jauhkan kita daripada rezeki yang haram, Allah cukupkan kita dengan rezeki yang halal.
dijauhkan daripada yang haram. Allah berikan kepada kita semuanya sifat qanaah, hidup sederhana, sehingga Allah jauhkan kita daripada berurusan dengan riba, dengan rentenir, dengan segala sesuatu daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga negara kita Indonesia ini daripada musibah, daripada bencana, daripada wabah, daripada penyakit, daripada bala, khususnya daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semuanya taufik hidayahnya, atau Allah binasakan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya kita budi jangan lupa yang tidak ada udzur, ntar tanggal 31 Maret ya. Tanggal 31 Maret ntar bisa datang ke tempat Al-Fagir di Kuningan. Di Windu Haji kita akan mengadakan insyaallah peringatan Isra Mi'raj Nabi sekaligus milad Majlis Al-Fagir yang pertama, Majlis Al-Wasilah, yang insyaallah acaranya tanggal 31 Maret Rebo malam Kamis. Acaranya di Masjid Jami Muawanah Windu Haji. Dan insya Allah yang akan mengisi yaitu guru Al-Fagir, guru kita semuanya, yaitu Dr. Al-Habib Segaf bin Abu Yahya Hasan Baharun, salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Dawah Bangil Pasuruan. Insya Allah yang tidak ada udzur ntar silakan untuk bisa datang, apalagi kalau bisa dengan membawa rombongan bersama-sama biar lebih semangat lagi untuk datang ke sana. Dan minta sekali baca Al-Fatihahnya kepada Bapak Soeharto bin Maira, yang beliau ini Masya Allah supir yang selalu membawa tim daripada MDT Majlis Dzikir dan Tausiah Al-Bahjah. Al-Fagir juga walaupun jarang ngobrol sama beliau, cuma Al-Fagir sering melihat beliau dan orangnya Masya Allah. Kadang ada orang itu dia itu kalau sudah membawa penumpang ke majelis taklim dianya nggak hadir, tapi ini Al-Fagir lihat beliau tuh hadir berapa kali di sini, hadir ya. Karena biasanya orang itu kalau selesai tugas ya sudah selesai. Nah bulan kemarin juga hadir ya, karena Al-Fagir sempat moto dan juga waktu itu Al-Fagir share di grup. Karena Al-Fagir sempat nanya ini mana orangnya ini, karena waktu itu yang nge-share tuh fotonya kayaknya nggak kelihatan. Nah setelah Al-Fagir share yang ini baru kelihatan orangnya Masya Allah. Jadi orang biasanya kalau sudah ngantar jamaah ya dianya cari posko sendiri ya, tapi ini Masya Allah ngantar jamaah tapi beliaunya hadir di majelis ta'lim maulidnya hadir. Ini luar biasa ya. Dan juga ini anak hadroh juga harus ngambil pelajaran daripada beliau. Kadang ada anak hadroh ya, setelah dia maulidat, setelah dia main rebananya, setelah itu ustadznya naik dia langsung cari posko masing-masing. Ini harus niru beliau ya. Ya majelis sendiri. Niru beliau ini nganter tapi beliau juga hadir, ikut maulid, dengarkan ceramah luar biasa. Ini asal hadroh harus nyontoh beliau. Jangan seperti sebagian hadroh yang Al-Fagir lihat. Sebagian hadroh ini penyakitnya kalau dia sudah selesai manggung, selesai qasidah, selesai hadroh, langsung ke belakang nyari posko masing-masing, apalagi bisa nyari nasi dan makan langsung. Ustadznya belakangan, yang penting saya makan duluan ya. Harus meniru beliau ya. So, kita baca Fatihah sekali ya. Al-Fatihah ala hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi thayyibin tahirin wa ashabil kiramil muhtadin. Sumala ruki wa bil khusus man istamahuna wa bisabilatuna li ajli Bapak Soeharto bin Maira an ghafir lahu wa yarhamu li darajati fi jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwari wa ulumil Al-Fatihah. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.